Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan Sofi di ANB Kareda Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan terkait bagaimana cara mengolah atau mengerjakan suatu kajian atau tulisan yang terkait bagaimana penggunaan input-output analisis. Ya, input-output analisis digunakan untuk melihat dampak ya suatu kebijakan atau dalam hal ini berapa inputan yang telah diberlakukan atau digunakan untuk mendapatkan suatu output tertentu. Dalam hal ini bisa kita melihat multiplier efeknya, gitu ya. Ya, di beberapa kebijakan pemerintah, ya, seperti kemarin pandemi, mungkin ada beberapa kebijakan, ya, PEN, ya, bagaimana kebijakan PEN khususnya untuk pinjaman PEN, pembangunan infrastruktur di daerah, gitu ya. Seperti apa sih dampaknya, multiplier efeknya itu bisa kita menggunakan salah satu toolnya yaitu input output analisis. Walaupun sebenarnya tidak hanya input output analisis, banyak tool yang bisa kita gunakan ya, seperti different indifferent gitu ya. Tetapi untuk kali ini kita coba untuk melihat salah satu tool yaitu menggunakan input output analisis. Dalam hal ini kita gunakan adalah tabel input output untuk 17 sektor yang menggunakan data dasar tahun 2016 yang saat ini ada di BPS, dan itu sudah ada tabelnya yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan ini juga nanti penggunaannya bagaimana kita menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan mana-mana yang akan kita gunakan dalam proses nanti penggunaan input output analisis gitu ya. Di sini terdapat ya, 17 sektor gitu, dari pertanian, kehutanan, perikanan sampai sektor jasa lainnya gitu ya. Nanti juga ada input antara domestiknya, terus kita coba nyari nilai tambah brutonya, di situ sudah kita peroleh ya total inputannya. Selanjutnya nanti kita coba juga bagaimana di dalam kotak tersebut ya tabel input bagaimana permintaan akhirnya, ada konsumsi, pemerintah, rumah tangga, pembentukan modal, perubahan inventory, ekspor antar provinsi ya, dan nanti adalah jumlah total outputnya. Selanjutnya kita lihat berikutnya ya, misalkan bagaimana sih dampak dari suatu kebijakan, misalkan pembangunan infrastruktur tertentu di suatu daerah, ya kita lihat ya dari pembangunan tersebut dampaknya terhadap sektor apa aja yang terkait. Nanti akan memberikan shocknya ke sana, gitu ya. Misalnya di sini ada pembangunan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di suatu daerah X misalkan. Dari beberapa proyek yang ada kita identifikasi dan ternyata di situ ada konstruksinya ya, karena pembangunan, ada perdagangan besar eceran yang terkait karena ada pembelian-pembelian ya, material tertentu atau barang-barang tertentu ya, dan ada jasa-jasa terkait ya, karena pastinya dalam suatu pembangunan ada jasa yang terkait gitu, jasa konstruksinya atau jasa pemeliharaannya atau jasa pengawasan gitu ya, yang itu nanti kita pilah gitu ya, berapa sih nominalnya untuk masing-masing nanti sektor yang terkait setelah kita identifikasi gitu ya. Dan setelah dikasih misalkan kita ketemukan dari 355 miliar misalkan suatu tadi ada inputan, total inputannya yang pembangunan suatu infrastruktur misalkan di suatu daerah, dan di situ nanti berapa sih dampak outputnya gitu ya, dan multiplier efek yang lain gitu ya, termasuk value added, terus ada income dan employee ya, dalam ini tenaga kerja atau orang,
Maka setelah kita peroleh hasil inputan tadi, identifikasi tadi dari capeknya, maka kita akan masukkan ya ke dalam tabel yang terkait dengan tadi 17 sektor yang terkait gitu ya. Shocknya di mana itu dari inputan tadi. Di sini tadi kan ada 3, yaitu di nomor 1 untuk sektor konstruksi 306,4 miliar, perdagangan besar 21,216 miliar, jasa perusahaan 27,764 miliar. Ini terhubung dengan tadi gitu ya. Nantinya untuk input ekonomi impact-nya tadi terhubung dengan tabel yang tadi 17 sektor gitu ya. Yang sudah kita buatkan tabel tersendiri dari tabel yang sebelumnya, yang dari tabel input output 17 sektor ini gitu yang terkait nanti. Dan nanti akan terlihat gitu ya. Di sini kan ada bagaimana arahnya gitu ya, di mana peroleh datanya, dan situ nanti akan terlihat gitu ya untuk inputan tadi dari 3 sektor tadi ternyata hampir seluruhnya outputnya ke semua sektor, walaupun memang yang terbesar pastinya di sini sektor konstruksi ya, dari 306,412 miliar tadi ada 328,4 miliar di konstruksinya, terus ada juga ke sektor-sektor yang lain gitu ya, dan sampai sektor jasa lainnya juga mendapatkan dampak tuh multiplier efeknya. Lanjutnya value added-nya juga ada 169,8 miliar itu untuk konstruksinya. Lanjutnya perdagangan besarnya 34,281 miliar, dan sektor-sektor yang lain selain 3 inputan sektor yang terkait tadi juga ke 14 sektor yang lain juga mendapatkan paid output-nya, value added, ada income-nya juga 185,23 miliar. Ya. Employee juga dalam ini orang atau tenaga kerja juga terdampak lumayan besar atau bisa menyerap tenaga kerja sebesar totalnya ada 3.361 orang gitu ya, dari 355 miliar tadi inputan tadi ternyata banyak sekali yang memperkerjakan orang gitu ya, tenaga kerja yang terlibat, sehingga hal ini dapat kita perolehin kesimpulan bahwasannya ada dampaknya gitu, multiplier efek dari suatu kebijakan, misalkan tadi pemulihan ekonomi di suatu daerah dengan pembangunan infrastruktur yang disuntikan dari pinjaman PEN ya ke daerah, nanti di daerah akan membangun atas pinjaman tersebut untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, infrastruktur di daerah, sehingga tadi selain sektor yang tersok tadi ya, yang 3 sektor tadi ternyata sektor seluruhnya semuanya akan bisa terdampak gitu ya, walaupun memang sebagian besar ya 3 sektor inputan tadi yang banyak ya terdampaknya gitu ya. Ya, kita peroleh di sini bagaimana output, input gitu ya. Dari input outputnya di sini totalnya kalau dari 355 tadi totalnya output yang dampaknya multiplier efeknya adalah 520,717 miliar. Ada 1,47 kalau kita buat persentasenya gitu ya, 147 persen atau 1,47 kali ya, berarti ada 1,47 kali. Kalau kita Rp1 berarti ada 1,47 jadi gitu ya. Terus value added-nya ada 0,81, income-nya 0,66, selanjutnya ada employee ada 0,01 gitu ya. Kalau kita buat persentasenya dari total inputan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Ini juga nanti dilihat bisa kita gunakan untuk per daerah, nanti kan dilihat per daerahnya mana gitu ya. Per daerahnya mana, karena di sini terlihat bahwasanya nanti akan kita peroleh gitu ya, yang 17
sektor tadi per daerah juga berbeda, karena jumlah sektor per daerah nanti kita kalau daerah misalkan X ini misalkan Gorontalo, berarti nanti kita lihat input outputnya atau tabel IO-nya yang 17 sektor untuk daerah tadi Gorontalo ya nanti ya di sana. Pastinya nanti akan kita peroleh hasilnya untuk melihat gitu ya. Untuk melihat karena ada matrik-matrik yang memang terkait, ada matrik koefisien teknologinya, ada matrik identitasnya, ada matrik leontifnya, ya, matrik kebalikan. Ya, ini adalah pembentuk dari tadi, ya, ya yang udah ada multipliernya, ya, yang diagonal koefisiennya. Yang ini nanti akan berbeda di nah ini ada kita peroleh untuk ada tenaga kerja tadi ya. Nah ini juga nanti perlu kita isi berbeda ini gitu ya. Dari sini misalkan yang terkait sektor pertanian ya, pertambangan, industri yang nanti kita peroleh data juga nih dari BPS gitu ya. Dari BPS data-data tersebut yang akan kita inputkan ya di kita udah buat istilahnya tabel khusus gitu ya, tabel khusus yang kita buat sebagai tempat ya, tempat untuk mencantumkan tadi gitu ya. Ini kan setelah kita peroleh buat tabel ini maka akan mudah ya. Nanti tinggal dicari tadi gitu ya prosesnya berdasarkan shock yang kita lakukan ya, berapa misalkan ini pen di Sumut, di Gorontalo, di mana gitu ya, atau mungkin ada pembangunan IKN misalkan berapa sih gitu ya, berapa inputan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ke sana, terus nanti kita lihat shocknya itu sektor-sektor apa aja, nanti akan bisa kita lakukan juga, hasilnya kita peroleh gitu ya. Ini salah satu atau dari beberapa tool yang bisa kita lakukan untuk mencari gitu ya suatu kebijakan nanti dampaknya apa. Selain kemarin sudah kita pelajari juga sebelumnya gitu ya menggunakan atau nantinya different gitu ya, atau mungkin dengan yang lain gitu ya, apa istilahnya tool yang lain ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk sebab itu tetap ya selalu tune in di ANB Karya Indah Channel dan nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.